Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pejabat Wali Kota Prabu Muli. Dalam hal ini diwakilkan oleh staf ahli Bapak Dr. Andes Mulyadi. Perwira Upacara dan Ajudan Rian dan Alvarez, santri dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin. Komandan Upacara Alif Rahman Hakim dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin. Pembacaan doa santri dari Pondok Pesantren Harinka. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 santri dari Pondok Pesantren Modern Darussalam. Pembacaan resolusi jihad dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Pembacaan ikrar santri dari santri Pondok Pesantren Al Furqon. Pembacaan Pancasila dari Pondok Pesantren Al Madinah. Dirigen dari Pondok Pesantren Modern Darussalam. Pasukan pengibar bendera merah putih dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin. Dan yang bertugas pembawa baki Nabila Vela. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada Komandan Upacara. Lapor Pondok Pesantren Modern Amunawaro, siap. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 Ahad 22 Oktober tahun 2023. Siap laksanakan. Siap. Kepada para tamu undangan dimohon untuk berdiri. Lurus, langkah, tegap, maju, jalan. Jalan di depan, gerak. Buka formasi. Jalan. Gerak.
Langkah, tegap, maju. Jalan. Mulai. Mulai. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri dan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar, 1. Sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan kesatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa hingga Madura pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945 di Surabaya, bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa hingga Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama. Kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka menimbang, 1. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat, 1. Bahwa oleh pihak Belanda, Nikah, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi segala kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1.
memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebaran terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Pembacaan naskah Hari Santri Nasional tahun 2023 oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan Menteri kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan sangat dari Bapak PJ Wali Kota Probolinggo yang siogianya beliau sendiri berkenan hadir ke sini. Namun saat ini beliau tengah melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Probolinggo, yaitu senam bersama masyarakat dan Pembina Kota Probolinggo yang saat ini tengah berlangsung di lapangan Prabojaya. Untuk itu beliau mohon maaf dan mengutus kami untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kiranya peringatan Hari Santri Nasional ini tetap berjalan dengan hikmat hingga akhir nanti. Demikian kami akan bacakan sambutan Menteri Agama pada upacara peringatan Hari Santri Jakarta 22 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2023, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, semoga rahmat, berkah dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, kita pada tiap tahunnya selalu rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2023 ini, peringatan Hari Santri mengangkat tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Maksud dari tema tersebut, Jihad Santri Jayakan Negeri adalah ia ingin mengajak para santri untuk membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual. Dulu, ketika Indonesia masih dijajah, para santri turun ke medan laga, berperang melawan penjajah, menggunakan senjata bambu runcing yang terlebih dahulu didoakan Kiai Sufi Parakan. Tumanggung mereka tidak gentar melawan musuh. Di Surabaya, resolusi jihad yang diluarkan Kiai Hasyim Asy'ari membakar semangat pemuda-pemuda Surabaya melawan Belanda. Di Semarang, ketika pecah pertempuran 5 hari di Semarang, para santri turut berada di garda depan perjuangan. Di tempat lainnya sama, santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajah. Pada masa ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak absen. Kiai Haji Wahid Hasim, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, adalah salah satu santri yang terlibat secara aktif dalam pemerintahan di awal-awal kemerdekaan. Dialah bersama santri-santri dan tokoh agama lainnya turut memperjuangkan kemaslahatan umat agama-agama di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pasca kemerdekaan Indonesia, santri lebih semangat lagi memenuhi panggilan Ibu Pertiwi. Mereka tidak asik dengan dirinya sendiri, tapi terlibat secara aktif di dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, selain juga agama. Catatan-catatan di atas menunjukkan bahwa santri dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, sehingga mengasosiasikan santri hanya dengan bidang ilmu agama saja tidaklah tepat. Santri sekarang telah merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian bermacam-macam, bahkan mereka menjadi pimpinan negara.
Meski bisa menjadi apa saja, santri tidak melupakan tugas utamanya, yaitu menjaga agama itu sendiri. Santri selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap perilakunya. Bagi santri, agama adalah mata air yang selalu mengalirkan inspirasi-inspirasi untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Menjaga martabat kemanusiaan atau hifzun nafs adalah salah satu tujuan diturunkannya agama di muka bumi. Maqasid al-syariah. Tidak ada satu agama pun yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindakan yang merusak harkat dan martabat manusia. Sebagai insan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, santri selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat kemanusiaan adalah esensi ajaran agama, apalagi di tengah kehidupan manusia yang sangat majemuk. Bagi santri, menjaga martabat kemanusiaan juga berarti menjaga Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, apapun latar belakangnya, untuk terus serta ikut merayakan Hari Santri. Merayakan dengan cara nampak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Santri Indonesia yang saya banggakan, melalui momen upacara peringatan Hari Santri tahun 2023 ini, mari kita sama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama, kiai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bersukacita memperingati Hari Santri 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, di pagi yang indah dan penuh berkah, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, guru-guru dan para kiai, perkenankanlah kami menunduk seraya mengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi ibu pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekatlah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami semua sebagai generasi penerus bangsa, agar kami dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya, serta membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluruhan moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini, tanggal 22 Oktober 2023 adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami, untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, berangkat.
Penghormatan peserta upacara kepada komandan upacara. Komandan upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.